suaranya bisa kedengaran. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati teman-teman media, sekali lagi terima kasih sudah menghadiri undangan kami dalam rangka konferensi pers terkait dengan update ataupun update perkembangan persiapan penyelenggaraan debat Capres Cawapres pemilu tahun 2024, khususnya yang debat perdana atau debat yang pertama. Hadir bersama-sama kita semua ada Pak Ketua KPU, Pak Sasim Asyari, ada Pak Idam Holik, ada Pak Yulianto Sudrajat, ada Pak Sekjen, kemudian saya sendiri. Kami mungkin akan menyampaikan beberapa hal beberapa hal yang akan kami update terkait dengan persiapan pelaksanaan debat perdana Capres dan pemilu tahun 2024 yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 Desember pukul 19 malam di kantor KPU. Sebelumnya kita geser ke Pak Ketua untuk menyampaikan beberapa hal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian yang saya hormati para anggota KPU, hadir di sini Mas Agus Milas, Mas Idam Holik, Mas Yulianto Sudrajat, Pak Sekjen, teman-teman jurnalis yang berkesempatan hadir. Pada kesempatan ini nanti kami akan menyampaikan perkembangan mutakhir tentang persiapan pelaksanaan kampanye dengan metode debat Capres Cawapres, khususnya untuk debat kesempatan pertama yang menjadi kesempatannya calon presiden untuk melaksanakan debat. Jadi pada dasarnya nanti debat kesempatan pertama itu akan dilakukan oleh calon presiden bertempat di kantor KPU sebagaimana disampaikan Mas Agus Milas, yang dimulai jam 19 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian nanti detail ini akan disampaikan oleh Mas Agus Milas. Pada intinya durasi waktu selama debat itu total ada 150 menit, tapi khusus untuk debatnya sendiri 120 menit. Ada 6 segmen, di antar segmen itu ada jeda iklan yang waktunya kurang lebih masing-masing 6 menit 5 menit ya, 5 menit. Tim panelis yang ditugaskan oleh KPU untuk menyusun rangkaian daftar pertanyaan sebagai bahan debat sudah bekerja, dan kemudian moderator yang akan memimpin atau akan memoderasi debat calon presiden besok malam juga sudah siap. Rencananya hari ini nanti akan digelar gladi kotor dan juga gladi bersih untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk acara debat besok malam. Untuk masing-masing tim pasangan calon akan mendapatkan undangan sebanyak 75 orang. Kemudian masing-masing pimpinan partai politik, yaitu ketua umum dan sekjen partai politik, mendapatkan undangan tersendiri. Demikian juga presiden dan calon presiden, wakil presiden juga mendapatkan undangan tersendiri. Jadi yang dimaksud 75 itu di luar pasangan calon dan di luar ketua umum dan sekjen partai politik peserta pemilu 2024. Saya kira pengantar itu yang dapat kami sampaikan, nanti detail akan disampaikan oleh Mas Agus. Silakan Mas. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Teman-teman, izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan persiapan pelaksanaan debat Capres Cawapres untuk pemilu 2024 sesuai dengan ketentuan pasal 275 ayat 1 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. KPU memfasilitasi salah satu pelaksanaan metode kampanye, yaitu debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon yang dapat didanai oleh APBN. Kampanye pemilu
merupakan bagian integral dari sistem demokrasi, membantu menciptakan proses pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui penyampaian visi misi dan program kerja pasangan calon pada publik. Dalam pemilu 2024, kampanye menjadi salah satu tahapan penting, mengingat peserta pemilu akan berusaha menyampaikan visi misi, konsep serta program dalam rangka meyakinkan pemilu. Nah, ini poin penting dan juga diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran politik warga negara dan partisipasi warga negara menjadi pemilu. Selama masa kampanye, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, KPU memfasilitasi ada 5 kali debat, 3 kali untuk calon presiden dan 2 kali untuk calon wakil presiden. Ini yang kami tegaskan. Dalam rangka penyelenggaraan debat pasangan calon, KPU juga telah melakukan serangkaian persiapan pelaksanaan debat agar debat berlangsung dengan lancar. Misalnya kami melakukan beberapa kali untuk diskusi fokus dan terbatas dalam rangka merumuskan tema isu strategis pelaksanaan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2024, rapat-rapat koordinasi bersama tim pasangan calon presiden wakil presiden, rapat koordinasi dengan media massa penyelenggara debat dan juga dengan stakeholder terkait. Jadwal dan tema debat. Dari 5 pelaksanaan debat yang kami sudah tetapkan, debat pertama untuk capres dilaksanakan pada tanggal 12 Desember tahun 2023 dengan tema debat pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan pelayanan publik, penanganan disinformasi, dan kerukunan warga. Sedangkan debat pertama akan disiarkan oleh TVRI dan RRI. Sedangkan untuk debat yang kedua, untuk debat kedua ini cawapres dilaksanakan pada tanggal 22 Desember tahun 2023 dengan tema ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur serta perkotaan. Stasiun televisi yang akan menyiarkan ini grup Transcorp, kemudian Kompas TV dan BTV. Debat ketiga ini untuk capres yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Januari tahun 2024 dengan tema pertahanan keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Sedangkan penyelenggara debat dalam hal ini stasiun televisi yang akan menyiarkan adalah MNC. Kemudian debat keempat untuk cawapres calon wakil presiden dilaksanakan pada tanggal 21 Januari tahun 2024 dengan tema pembangunan keberlanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Sedangkan sebagai penyelenggara, TV penyelenggara adalah grup MTEK dan Metro TV. Debat kelima untuk capres, yang grup MTEK itu ada SCTV dan Indosiar. Kemudian debat kelima untuk capres pada tanggal 4 Februari tahun 2024 dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, teknologi, kesejahteraan sosial, kebudayaan, teknologi informasi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Pelaksana siaran itu nanti akan ditangani oleh Viva Group, ada TV One dan Antv, serta Net TV dan Garuda TV. Pada debat yang pertama ini yang akan diselenggarakan di kantor KPU pada hari Selasa 12 Desember tahun 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk pelaksanaan debat pertama tersebut, KPU telah menetapkan 11 nama panelis yang bertugas untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan debat yang terdiri dari pertama Dr. Agus Riwanto,
pakar hukum tata negara Universitas 11 Maret Surakarta, Jawa Tengah. Yang kedua, Dr. Andes Ahmad Taufan Damanik, MA, Ketua Komnas HAM periode 2017-2020 di Jakarta. Yang ketiga, Profesor Dr. Phil Almakin, SHD, MA, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Keempat, Profesor Dr. Bayu Dwi Anggono, SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur. Kelima, Dr. Gun Herianto, MSI, Dekan Fakultas Dakwah UIN Sari Hidayatullah, Tangerang Selatan, Banten. Yang keenam, Dr. Khairul Fahmi, SHMH, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat. Yang ketujuh, Profesor Dr. Lita Piesta, ALW, SHMHUM, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Yang kedelapan, Dr. Rerpol Mada Sukmajati, Pakar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Yang kesembilan, Dr. Rudi Rohi, SHMSI, Pakar Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yang ke-10, Profesor Susi Dwi Haryanti, SHLLM, PhD, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Pajajaran, Bandung, Jawa Barat. Dan yang ke-11, Wawan Masudi, SIP, MPA, PhD, Dekan Visipol Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selain panelis yang telah kami tetapkan 11 orang di atas, KPU juga menetapkan moderator pada pelaksanaan debat pertama, yakni Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel, keduanya jurnalis dari TVRI. Dalam rangka penyelenggaraan debat pertama Pemilu tahun 2024, KPU menggelar rapat koordinasi juga untuk memfasilitasi pelaksanaan debat pertama pasangan calon presiden dan wakil presiden di Jakarta pada hari Minggu 12 Desember, pada hari Minggu 10 Desember tahun 2023. Pada acara tersebut, setiap panelis dan moderator menjalani proses karantina dan menandatangani akta integritas dalam rangka menegakkan komitmen netralitas dan integritas pelaksanaan debat. Format debat. Debat akan berlangsung selama durasi waktu 140 menit sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua, tetapi khusus yang 120 menit untuk debatnya. Itu akan terbagi dalam 6 segmen. Segmen pertama, pembukaan, pembacaan tata tertib, penyampaian visi misi dan program kerja. Segmen kedua dan ketiga, pendalaman visi misi dan program kerja. Di sana akan ada pertanyaan dan juga interaksi di antara pasangan calon dengan pasangan calon yang lain. Yang keempat dan kelima, tanya jawab dan tanggapan. Di sana akan proses interaksi, tanggapan, lontaran pertanyaan dari pasangan calon dan direspon oleh pasangan calon yang lain. Dan yang keenam, penutup. Demikian bahan konferensi pers yang kami bisa sampaikan dalam kegiatan sore ini. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan, silakan respon. Setelah itu kita bisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau? Nah, satu yang di sana ada 3 ya. Yang baju merah sama nih. Digabung bisa ya? Oke. Yang biru 1, yang merah, kemudian yang Mbak yang merah muda mau tanya. Oke, 3 ya dulu ya. Oh ya udah. Bal Andi ada 5 tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti disebutkan nama sama Ya, izin Bapak-Bapak Komisioner, saya Anissa dari Kumparan.com. Izin yang pertama ingin bertanya soal teknis susunan di tata panggung aja sih, ini kan melingkar ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan nanti posisi capres dan cawapres seperti apa didampinginya, apakah semua ada di panggung lalu nanti maju satu-satu ketika giliran debat atau seperti apa, atau cawapres hanya mendampingi di bawah di
lingkaran yang panggung membentuk serta lingkaran itu. Terus untuk yang kedua, ini bagaimana KPU memastikan dalam waktu singkat 2 jam ini paslon dan capres-cawapres itu bisa menyampaikan visi misinya dengan baik, memberikan gambaran ke masyarakat dan nggak monoton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Hasyim, Mas Melas, Mas Idam, Mas Derajat, Pak Birnat. Beberapa hari lalu Mas Hasyim sempat mengungkapkan bahwa KPU juga mengundang beberapa pakar dan akademisi maupun jurnalis. Salah satunya agar mendesain debat ini tidak seperti cerdas cermat. Nah, dalam juknis yang sudah ditetapkan, apa inovasi KPU untuk menjadikan debat ini tidak jadi cerdas cermat, Mas? Terima kasih. Izin Pak, saya Anggi dari Detik mau bertanya terkait atribut kampanye dari masing-masing tim paslon. Sebenarnya boleh tidak atribut itu masuk ke arena debat sendiri? Terima kasih. Selamat sore Bapak-Bapak, izin saya Rizka dari TV One mau menanyakan tentang nonton bareng dari KPU untuk masyarakat ini. Akan adakah acara nonton bareng ini, dan kalau misalnya ada itu di mana saja titik-titiknya? Terima kasih. Selamat siang Pak, Gracia dari Kompas TV. Pak, ini mau menanyakan di tahun 2019 lalu itu kan ada kesempatan capres bisa saling sanggah di setiap jawaban para paslon di tiap pertanyaan undian. Nah, ini kira-kira untuk besok apakah ada waktu yang diberikan kepada para capres untuk bisa saling menanggapi jawaban satu sama lain? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kami catat ada 5 orang yang teman-teman media yang menanyakan. Nanti Pak Ketua berdasarkan bahan yang kami pegang itu juga ada rundown detail yang nanti akan bisa menjawab apakah pertanyaan-pertanyaan teman-teman sebagaimana yang dikhawatirkan, jadi formatnya cerdas cermat itu bakal terjadi atau tidak. Silakan Pak Ketua. Terima kasih. Yang pertama soal siapa yang tampil, ya perlu kami tegaskan lagi, tampil itu maksudnya tampil yang berdebat ya. Jadi kalau besok malam kesempatan pertama adalah debat capres, maka yang tampil di panggung untuk berdebat hanya capresnya saja. Kemudian ini sama dengan Mbak Anissa, Mas Iqbal, kemudian Mbak Gracia kurang lebih hampir sama ya, supaya debatnya ini nggak terkesan monoton, nggak seperti cerdas cermat, ada interaksi atau tidak. Kami pastikan bahwa di dalam rundown itu justru kesempatan antar calon untuk berinteraksi itu berdasarkan untuk debat pemilu 2024 ini lebih banyak ya. Sebagai gambaran begini, pada kesempatan pertama itu nanti saya sampaikan bahwa panelis akan menyusun 18 pertanyaan. 18 pertanyaan itu kan ada 6 segmen. Berarti ada 3 pertanyaan yang disiapkan untuk masing-masing segmen. Satu segmen ada 3 pertanyaan. Kemudian masing-masing calon, masing-masing peserta debat capres itu nanti sebelum memasuki perdebatan mengambil dulu secara acak akan dapat pertanyaan yang mana. Itulah yang akan disampaikan oleh moderator. Dan setelah mendapatkan itu, misalkan kesempatan pertama si calon A misalkan ya, itu kemudian calon B dan C diberikan kesempatan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh calon A. Dan setelah menanggapi, calon A juga diberikan kesempatan untuk menanggapi balik.
supaya kemudian clear di bagian perdebatan itu. Tapi pada dasarnya di bagian awal sebelum masuk kepada pertanyaan, masing-masing diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi misi program sesuai dengan tema pemerintahan, pemberantasan korupsi, HAM, pelayanan publik, dan lain-lain ya. Nah, pada dasarnya pada kesempatan menyampaikan visi misi program terlebih dahulu dalam durasi yang ditentukan, dan kesempatan berikutnya pendalaman, istilahnya pendalaman dengan cara apa? Mengambil daftar pertanyaan secara acak. Kemudian demikian juga seterusnya giliran si B misalkan mengambil daftar pertanyaan, dia akan menjawab, dan kemudian diberi kesempatan calon A dan calon C untuk mengajukan pertanyaan. Demikian juga nanti calon B diberi kesempatan untuk menjawabi pertanyaan atau respon dari calon yang lain, dan seterusnya. Kemudian itu untuk sesi 1, sesi kedua ya, setelah visi misi. Kemudian yang ketiga juga demikian. Itu juga kesempatannya adalah mengambil pertanyaan dan seterusnya sebagaimana yang kami sampaikan. Jadi boleh dikatakan dari segmen-segmen yang disediakan itu kesempatan untuk berinteraksi antar calon, boleh dikatakan lebih banyak lah. Lebih banyak itu maksud saya dari rundown yang ada, kesempatan untuk boleh dikatakan yang menyampaikan sendirian tanpa tanggapan yang soal penyampaian visi misi program. Nah, setelah itu untuk pendalamannya modelnya tadi, pendalamannya dengan mengajukan pertanyaan. Dan kemudian yang paling akhir sesi ke-6 itu adalah pernyataan penutup atau closing statement. Jadi dari 6 segmen itu yang masing-masing capres diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi misi tanpa diajukan pertanyaan, itu sesi pertama atau segmen pertama. Kemudian segmen ke-6 adalah penyampaian closing statement atau pernyataan penutup. Nah, segmen kedua, segmen ketiga, segmen keempat, segmen kelima semuanya modelnya interaksi antar calon dengan pertanyaan yang diajukan atau disiapkan oleh panelis. Sehingga dengan begitu diharapkan nanti ada kesempatan calon itu menyampaikan pandangan-pandangan tertentu terhadap tema yang telah ditentukan sesuai dengan pertanyaan yang diperoleh melalui acak tadi itu, dan kemudian calon yang lain diberi kesempatan untuk menanggapi, dan calon yang menjawab pertanyaan tadi diberikan kesempatan untuk menjawab bagian akhir untuk menanggapi tanggapan-tanggapan dari masing-masing calon yang lain. Gambarnya demikian, sehingga segmen 2, 3, 4, dan 5 itu boleh dikatakan semuanya interaktif lah antar calon, tentu dipandu oleh moderator. Kemudian yang berikutnya, siapa yang tampil sudah tidak benar soal atribut tadi ya. Soal atribut ada tata tertib begini. Pada saat debat berlangsung ya, di dalam area debat sebagaimana yang kita ketahui di sini ini, pendukung tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye. Satu-satunya boleh pengecualian adalah atribut yang melekat di tubuh. Jadi pakaian lah itu. Jadi yang lain-lain tidak diperbolehkan, sehingga nanti begitu masuk arena, tim dari KPU tentu akan melakukan semacam screening atau sterilisasi untuk memastikan bahwa tidak ada alat atau alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang dibawa oleh tim pendukung. Satu-satunya yang boleh adalah yang melekat di badan ya, pakaian. Kira-kira itu. Kemudian yang novel nonton bareng tidak jadi dilaksanakan karena semua televisi akan merelay atau menyiarkan secara langsung, bukan hanya televisi tapi semua platform-platform yang kaitan dengan penyiaran termasuk radio, live streaming dan segala macam, semuanya diberikan akses untuk menyiarkan debat capres. Saya kira itu teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadiran dan perhatian. Baik,
Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya, demikian juga yang direspon oleh Pak Ketua. Saya kira apa yang disampaikan Pak Ketua bisa dikatakan cukup. Tapi yang jelas dari 6 segmen itu, kecuali segmen pertama dan segmen ke-6 itu masing-masing paslon. Tapi begitu masuk segmen kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu pasti ada interaksi. Skemanya nanti yang beda-beda, misalnya 1, 2, 1, 1. 1 menit bertanya, 2 menit menjawab, 1 menit direspon oleh paslon lain, 1 menit direspon lagi gitu. Yang segmen ke-2 sama 3. Nanti kalau segmen ke-4 bisa terbalik tuh. 1, 2, 1, 1, 1. Nah, itu ada sudah diatur semua di sana. Saya kira itu yang kami bisa jelaskan, termasuk tadi pertanyaan terkait dengan atribut yang bisa dikenakan. Memang ada larangan kecuali yang melekat di tubuh, bisa jaket, bisa pakaian, bisa kaos, ataupun yang misalnya bandu itu kan nempel penutup kepala gitu kan, semacam itu. Nah, itu yang bisa disampaikan, termasuk yang terakhir untuk kegiatan nonton bareng, karena semuanya memang fokus di KPU dan itu bisa dirilis serta diakses oleh banyak pihak. Tapi kami juga yakin tim paslon masing-masing juga di base campnya masing-masing juga pasti nonton bareng. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih sekali lagi teman-teman atas kehadirannya dan juga pertanyaannya, yang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Sekali lagi kita akhiri konferensi pers sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.